Kita hidup dalam zaman yang riuh tapi kosong, di mana suara lebih penting daripada makna, di mana tepuk tangan lebih dihargai daripada pikiran yang dalam. Kita tumbuh dalam masyarakat yang takut bertanya dan bangga jika tidak tahu. Sejak kecil, kita diajari diam. Diam adalah patuh. Diam adalah selamat. Bertanya bisa dianggap membantah. Dan membantah adalah dosa. Kita tumbuh dalam sistem yang tidak menghargai bertanya. Kita diajari untuk ikut, bukan menimbang. Maka tidak heran bila dewasa nanti kita merasa malu untuk bertanya dan lebih suka mengangguk daripada menggugat. Dalam buku Anti-Intellectualism in American Life menyebut bahwa masyarakat modern bisa memusuhi intelektualitas bukan karena tidak mampu berpikir, tapi karena terlalu dimanjakan oleh hiburan. Intelektual dianggap terlalu elit, padahal itu adalah jembatan antara kebodohan menuju kebijaksanaan dan kecerdasan. Yang ramai, yang ditonton, yang lucu, disebar, yang cerdas dianggap membosankan, yang bijak malah dicibir sok suci. Ketika kita tidak terbiasa bertanya, kita mudah percaya apapun, kita gampang diprovokasi, kita gampang takluk oleh narasi yang kuat, bukan data yang benar. Buku Indonesia dalam Arus Sejarah mengatakan perlawanan intelektual di zaman kolonial dimulai dari keberanian untuk bertanya, mengapa kami dijajah? Bangsa yang tidak bertanya adalah bangsa yang tidak punya alarm. Ia bisa tertidur di atas bahaya. Ia bisa tidur tersenyum, padahal sedang dirampok oleh sistem yang diam-diam menelannya bulat-bulat. Kita belum terlambat. Kita bisa membangun kembali ruang-ruang di mana bertanya bukan ancaman, di mana tidak tahu bukan hinaan, tapi titik mula pencarian. Mari kita mulai dengan satu langkah. Berani mengakui bahwa kita belum tahu, lalu mengajukan satu pertanyaan kecil. Karena pertanyaan yang kecil bisa menyelamatkan bangsa yang besar. Ki Hajar Dewantara berkata bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan tuntunan itu dimulai dari bertanya. Bangsa yang takut bertanya akan dikuasai oleh yang pandai menipu. Bangsa yang bangga tidak tahu akan menjadi budak bagi yang gemar berbicara palsu. Mari kita robek tirai-tirai gengsi. Mari kita beri ruang pada ketidaktahuan agar tumbuh menjadi cahaya. Karena berpikir adalah ibadah dan bertanya adalah bentuk cinta kepada kebenaran. Di dunia yang penuh informasi, kebodohan adalah pilihan, tapi berpikir adalah keberanian. Mari kita kembalikan budaya bertanya, bukan untuk menguji siapa yang paling benar, tapi untuk menemukan bersama apa yang benar. Jangan takut bertanya. Tidak ada pertumbuhan tanpa rasa ingin tahu, karena sesungguhnya mati yang paling tragis bukan tubuh yang dikubur, tapi pikiran yang berhenti mencari. Sebelum kata menemukan bentuk, sebelum jawaban dilahirkan, ada satu isyarat yang mendahului, yaitu pertanyaan. Tanda tanya kecil yang melayang dalam pikiran manusia, bukan sekadar simbol, tapi nyala obor kecil dalam kegelapan. Bertanya bukan sekadar aktivitas intelektual, melainkan bentuk keberanian mengakui bahwa kita belum tahu. Pertanyaan adalah benih pertama dari seorang manusia. Maka, siapa yang berhenti bertanya, sejatinya telah membunuh satu sisi dari kemanusiaannya sendiri. Di negeri-negeri yang dibungkam, bertanya menjadi tindakan revolusioner. Di ruang kelas yang mati, bertanya jadi menghidupkan. Di masyarakat yang dikuasai mitos, bertanya membuka pintu rasionalitas. Dalam buku Sapiens dituliskan bahwa kekuatan Homo sapiens bukan terletak pada ototnya, tapi pada kemampuannya membangun cerita dan mempertanyakan cerita itu. Pertanyaan adalah alat untuk meruntuhkan fiksi yang menindas, dan pertanyaan bisa membangun narasi baru yang membebaskan. Namun pertanyaan tak boleh berhenti di lidah. Ia harus turun ke dada dan menggerakkan kaki. Pertanyaan seperti, mengapa kemiskinan terus ada? Mesti berubah menjadi apa yang bisa kita lakukan? Pertanyaan seperti, mengapa bumi rusak? Mesti ditindaklanjuti dengan bagaimana saya bisa mengubah kebiasaan saya. Pertanyaan yang hidup, bukan yang berputar di kepala, tapi yang mengalir ke tindakan. Dalam buku Start With Why, menyatakan bahwa perusahaan, gerakan, dan individu yang besar selalu memulai dari satu pertanyaan, yaitu mengapa? Pertanyaan itu bukan hanya membentuk strategi, ia membentuk arah, ia membentuk jiwa, karena dunia berubah,
dan kebenaran yang diam sering tertinggal. Sesungguhnya tidak semua jawaban yang diberikan pada kita itu benar, karena banyak sistem tak ingin kita bertanya, karena takut kita akan menemukan kenyataan di balik layar. Buku Brave New World menggambarkan dunia di mana manusia tak lagi bertanya, karena semuanya tampak menyenangkan. Tapi di balik itu, kebebasan dan makna telah hilang. Dan mungkin dunia kita hari ini tak jauh dari itu. Dalam dunia yang sibuk menjawab dengan asal-asalan, bertanya adalah tindakan sunyi yang agung. Jadilah manusia yang bertanya. Bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Apa yang sungguh penting bagiku? Apa makna hidup yang kujalani? Untuk apa aku bekerja, mencintai, menangis, dan bertahan? Pertanyaan seperti itu bukan untuk dijawab cepat, tapi untuk dirawat. Seperti taman dalam hati yang akan berbunga perlahan seiring waktu dan kejujuran. Dalam dunia yang penuh slogan, dogma, dan kepastian palsu, pertanyaan adalah cahaya kecil yang menuntun. Ia tidak sombong, tidak kasar. Dan kadang satu pertanyaan yang jujur bisa lebih suci dari 1000 jawaban yang palsu. Jadi bertanyalah tentang dirimu, tentang dunia, tentang kebenaran. Mungkin di ujung segala perjalanan, Tuhan pun tidak memberi jawaban, melainkan mengajukan pertanyaan kembali. Apa yang telah kamu lakukan dengan hidupmu? Dan saat itu, tak ada jawaban yang cukup, selain pertanyaan-pertanyaan yang pernah kita rawat dengan sepenuh hati.